Suatu hari di Amerika Serikat pada tahun 1956, suasana yang semula akrab dan bersahabat mendadak menjadi tegang. Presiden Soekarno sedang di Hollywood, ditemani oleh beberapa orang selebritas ternama negeri Paman Sam. Salah satunya adalah Jean Simon, aktris cilik yang sangat terkenal kala itu. Barangkali bermaksud mengakrabkan diri dengan sang tamu agung dan terhormat yang didampinginya itu. Simon mengungkapkan keinginannya berkunjung ke Jakarta suatu saat nanti. "Nanti di Jakarta, saya ingin naik becak," kata Simon. Tanpa diduga, Soekarno ternyata tidak berkenan dengan ucapan Simon. Ia marah dan menghardik artis berkebangsaan Inggris itu. Bekerja menarik becak, tugas Bung Karno, tidak pantas dibanggakan, apalagi dijadikan ikon Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Baginya, profesi seperti tukang becak adalah bentuk nyata dari pengisapan manusia oleh manusia lain. Perkara penarikan becak yang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak manusiawi itu kembali disinggung Soekarno ketika menjamu duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Howard P. Jones, sepulangnya dari Jakarta. Dalam menuju masyarakat yang adil dan makmur, tidak boleh lagi ada pengisapan manusia oleh manusia, tegas Presiden Soekarno. Tidak sekali itu saja, Presiden Soekarno marah-marah di Amerika. Lain waktu, pada tahun 1960, ia ngacak lagi di negara adik kuasa tersebut. Tak tanggung-tanggung, kali ini Bung Karno murka di Gedung Putih lantaran merasa tidak dihargai oleh pemerintah Amerika Serikat dan presidennya waktu itu. Bung Karno kala itu memang diundang khusus oleh Eisenhower untuk mengunjungi Amerika. Bisa jadi Eisenhower ingin lebih dekat, lantaran selama ini Soekarno cukup sering mengkritik negaranya. Bung Karno pun menyanggupi untuk datang sesuai jadwal. Dikisahkan oleh Cipta Lesmana dalam buku Dari Soekarno sampai SBY tahun 2009, Bung Karno sudah merasa janggal dan kurang nyaman usai mendarat di Washington. Ternyata bukan Eisenhower yang menyambut kedatangannya, sebagaimana protokol yang berlaku di Amerika saat itu ketika sesama kepala negara berkunjung. Kecewa tentu saja, namun Presiden Soekarno berusaha memaklumi. Kemarahannya baru meledak ketika kejadian nyaris serupa terulang lagi di Gedung Putih. Soekarno dijadwalkan bertemu dengan Eisenhower pada pukul 10 pagi waktu setempat. Jam 9:58 ia sudah sampai di Gedung Putih, kemudian duduk menunggu si empunya rumah. Menit demi menit berlalu, Soekarno masih bertahan. Pukul 10:25, Bung Karno mulai gelisah karena Eisenhower tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Dan 5 menit kemudian, genap 30 menit menunggu, murkalah sang pemimpin besar revolusi itu. Ajudan Presiden Soekarno, Bambang S. Wijanarko, menceritakan fragmen menegangkan ini di dalam buku Sewindu Dekat dengan Bung Karno tahun 2010. Soekarno mendatangi petugas protokoler lantas menghentakkan, "Apa-apaan ini? Kalian yang menetapkan pertemuan pukul 10 hingga pukul 10:30, presiden kalian belum datang juga. Apakah kalian memang bermaksud menghina saya? Sekarang juga saya pergi," bentak Soekarno. Cindy Adams melalui buku Soekarno, An Autobiography tahun 1966 juga menuturkan kisah serupa yang didengarnya dari mulut Bung Karno sendiri. Setelah Soekarno mengancam pergi, petugas protokoler Gedung Putih buru-buru meminta maaf, kemudian masuk ke dalam ruangan.
Tak lama berselang, Eisenhower keluar dan mempersilahkan Soekarno masuk bersamanya. Namun tidak ada kata maaf yang terucap dari Presiden Amerika Serikat itu. Ia, Eisenhower, tidak mohon maaf, juga tidak berniat memohon maaf ketika akhirnya saya diantarkan ke dalam. Sebut Soekarno, yang ditulis Cindy Adam. Perlakuan seperti itulah yang membuat Soekarno semakin benci terhadap Amerika Serikat. Bung Karno mengakui ia berulang kali mencoba untuk menjalin persahabatan dengan negara itu, tapi selalu kandas. Bertahun-tahun lamanya aku sangat ingin menjadi sahabat Amerika, akan tetapi sia-sia, kata Bung Karno. Pengalaman buruk dengan Eisenhower semakin menjauhkan Indonesia dari Amerika di era Presiden Soekarno. Bung Karno pun menolak bantuan yang hendak diberikan oleh negara adidaya itu. Berbeda dengan presiden-presiden Indonesia setelahnya, Soekarno memang bertipikal paling tegas dan luas, lebih ekspresif, berkarakter kelas, tanpa tedeng aling-aling dalam mengeluapkan perasaan, termasuk kemarahan. Dan murka Bung Karno tidak pandang bulu. Ia bisa marah kepada siapapun atau dalam persoalan apapun yang tidak berkenan di hatinya. Presiden Soekarno juga pernah murka di forum internasional sekelas Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB, yang dihadiri oleh lebih dari 100 kepala negara dari seluruh dunia. Dengan suara keras bak gelegar halilintar, ia mengancam negara-negara barat yang disebutnya tidak adil terhadap negara-negara berkembang. Pada tahun 1963 itu, Soekarno sekaligus menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Di periode yang sama, Soekarno juga meluapkan kemurkaannya terhadap Malaysia. Negara tetangga yang masih serumpun ini dituding Bung Karno sebagai negara boneka, antek bangsa-bangsa kapitalis, terutama Inggris dan Amerika. Soekarno tambah murka saat mendengar para pengunjuk rasa anti-Indonesia di negeri jiran membawa-bawa lambang negara Garuda Pancasila ke depan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dan merobek-robek foto dirinya. Bahkan, para demonstran kemudian membawa Garuda Pancasila kepada Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, Tuanku Abdul Rahman, dan memaksanya untuk menginjak salah satu simbol kehormatan bangsa Indonesia tersebut.